Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icu Komala. Saya kepala sekolah TK Tutuka. Nah, penamaan mengenai Tutuka yaitu merupakan transformasi sebagai identitas sekolah, diambil dari nama tokoh cerita wayang golek epos Mahabharata. Tokoh yang setelah dewasa dikenal sebagai Raden Gatotkaca, kesatria Pringandani dan gagah perkasa, kesatria yang tahan banting dengan otot kawat tulang baja. Kesatria yang adil dan bijaksana, bisa terbang seperti Superman yang tak henti-hentinya membela kebenaran dan melawan kejahatan. Dalam cerita pewayangan, Jabang Tutuka merupakan putra Arya Bima, dijemput oleh para dewa ke Kahyangan. Pada waktu itu, para raksasa di bawah pimpinan Raja Nagapercona ingin meminang bidadari secara paksa. Kahyangan dibuat porak-poranda, para dewa tidak ada yang mampu menghadapi raja raksasa tersebut. Menurut penerawangan Batara Guru, Jabang Tutuka adalah manusia pinilih yang mampu mengakhiri kisruh huru-hara di Kahyangan. Ia diramal sebagai satria yang akan mampu mengalahkan raja raksasa tersebut. Akhirnya, Jabang Tutuka yang baru berusia 5 tahun mesti dihadapkan dengan raja tersebut. Terjadilah pertempuran. Namun sayang, Jabang Tutuka mengalami kekalahan. Para dewa segera menolong Jabang Tutuka yang terluka dan membawanya ke kawah Candradimuka. Ditempa dengan berbagai kedikjayaan dan keterampilan, setelah lulus dari kawah Candradimuka yang bergolak dengan api dari panas bumi, Jabang Tutuka muncul ke permukaan bumi sebagai pria dewasa, berkumis tebal seperti para raden dalam tokoh Si Unyil. Dan semenjak itu, namanya pun diganti menjadi Raden Gatotkaca. Kesatria gagah perkasa yang akhirnya mampu mengalahkan raja raksasa yang mengganggu ketentraman Kahyangan. Nah, kaitannya dengan cerita di atas ada hubungannya dengan visi sekolah Taman Kanak-kanak Tutuka. Akan sangat terasa signifikasinya. Visi Taman Kanak-kanak Tutuka berkaitan dengan proses penempaan generasi tunas muda harapan bangsa. Nah, di dalamnya berkaitan erat dengan usaha pendidikan, kepribadian dan akhlak, penanaman rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, berani membela kebenaran, penumbuh kembangan optimisme sedari dini, serta yakin mampu meraih cita-cita setinggi mungkin, setinggi Raden Gatotkaca terbang di angkasa. Dengan kata lain, TK Tutuka berusaha untuk mempersiapkan tunas muda yang kelak akan menjadi manusia Indonesia yang memiliki kompetensi luar biasa. Artinya, menjadi manusia Indonesia yang seimbang dalam penguasaan knowledge, pengetahuan, dan skill keterampilan. Tidak berlebihan kiranya jika visi sekolah Taman Kanak-kanak Tutuka mengambil tema TK Tutuka, Kawah Candradimuka, Tunas Bangsa. Latar belakang proses pendidikan pada sekolah Taman Kanak-kanak dapat dikatakan rentan, karena pada usia itu kesiapan anak dalam mengikuti pendidikan masih dipertanyakan, karena menyangkut kematangan mereka dalam aspek motorik, kognitif, sosial emosional, dan kemandirian. Seringkali ditemukan kendala anak yang mulai mengenyam pendidikan di Taman Kanak-kanak menjadi susah diatur, tidak mau belajar, dan bahkan kesulitan menyerap materi pelajaran dari guru-gurunya, meskipun materi tersebut sangatlah dasar. Menyikapi anak didik yang terkendala tersebut,
Guru tidak mesti menerapkan pola asuh otoriter. Pola asuh yang pendidikan kita alami pada masa lampau yang dekat dengan guru atau pihak sekolah memaksakan standar yang mutlak harus dituruti atau biasa diiringi dengan ancaman-ancaman. Nah, tidak heran apabila guru pada masa lampau tidak segan untuk menghukum anak didiknya. Pola asuh semacam ini cenderung memaksa, memerintah, menghukum juga komunikasi. Pengajaran yang diterapkan cenderung berjalan satu arah. Padahal, kesulitan belajar yang dihadapi siswa bukanlah disebabkan oleh satu aspek yang harus diselesaikan dengan hukuman atau ditegur oleh pendidiknya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mesti diketahui oleh pihak penyelenggara pendidikan. Kepala sekolah, taman kanak-kanak, untuk memecahkan permasalahan guru dan mentransmisikan keilmuan kepada anak didiknya tanpa adanya pola asuh otoriter. Hal ini menjadi penting karena kosmos anak-anak erat dengan aktivitas bermain. Mereka ada yang tidak mau diam, dan inginnya selalu bergerak. Alih-alih aktivitas itu dapat memancing emosi guru ketika melakukan pengajaran. Paling tidak minimal guru dapat terpancing untuk memarahi anak tersebut. Kondisi situasional itu semestinya menjadi temuan kepala sekolah pada aspek supervisi dan manajerial agar peristiwa semacam itu jangan pernah terjadi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Peran guru adalah membimbing untuk mengarahkan anak-anak didiknya agar mau melakukan penjelajahan dan pembelajaran terhadap seluruh media belajar yang tersedia. Salah satu kiat adalah dengan mengundang psikolog untuk memeriksa anak didik di taman kanak-kanak. Psikolog ini diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku anak siswa didik secara komprehensif, sehingga problem perilaku yang menjadi permasalahan pendidik atau guru di taman kanak-kanak dapat terpecahkan. Nah, ini tujuan dan indikator keberhasilan. Berdasarkan prosedur ilmiah yang diterapkan oleh psikolog kepada seluruh anak didik di taman kanak-kanak, diharapkan teridentifikasi tipe, bakat, dan kecerdasan anak. Bakat dan kecerdasan anak yang teridentifikasi oleh psikolog meliputi mindset setiap anak, apakah tipe visual, auditori, ataupun kinestetik. Dominasi kerja belahan otak, apakah otak kiri atau otak kanan. Nah, diketahui learning, communication, karakter anak didik, misalnya dengan cognitive learning berapa persen dan affective learningnya berapa persen. Nah, ini ada tipe anak visual. Anak dengan gaya belajar, anak visual mudah menyerap informasi atau memahami sesuatu dengan melihat. Ia bisa memaksimalkan kemampuan hanya dengan memperhatikan gambar-gambar atau apapun yang dilihatnya. Anak yang memiliki gaya belajar, anak visual akan sangat jika diberi kesempatan presentasi menggunakan gambar-gambar. Mereka juga antusias dengan diagram-diagram atau mind mapping. Ciri gaya belajar anak visual. Mudah terpesona dengan gambar-gambar, ilustrasi, tayangan televisi ataupun video. Mudah mengingat cara orang lain melakukan sesuatu. Sangat cepat mengenal bentuk, warna, dan huruf.
Kelemahan gaya belajar anak visual adalah harus tenang saat belajar. Lalu bagaimana pihak sekolah atau guru harus mengarahkan cara belajar tipe anak visual? Rangsang kemampuan si anak memiliki gaya belajar anak visual dengan memberikan buku-buku bergambar. Putarkan tayangan televisi atau video-video edukasi sehingga ia memperoleh topik-topik baru untuk dikembangkan dan dipelajari. Tunjukkan lewat gerakan ketika mengajari anak dengan gaya belajar anak visual. Tujuannya tentu saja supaya dia lebih mudah memahami. Buat mural atau kolase saat mengajarinya belajar agar dia lebih tertarik. Buat chart dengan foto-foto saat mengajarinya melaksanakan tugas-tugas rumah tangga harian, seperti membantu ibu menyapu, mengelap meja, merapikan kasur, ataupun membereskan mainannya. Nah, yang kedua, tipe anak auditori. Tipe anak auditori memiliki cara gaya belajar mudah mengingat kata-kata dan cerita atau lagu yang didengarnya. Dapat mengikuti arahan dengan mudah. Dapat mengulangi frase atau komentar yang didengarnya. Senang dibacakan apapun termasuk buku cerita. Sangat senang mengkomunikasikan ide-idenya secara verbal. Sangat tertarik dengan kegiatan yang berbau diskusi atau debat. Menikmati pola pembelajaran dengan anekdot atau menyukai seni musik. Tidak tertarik membaca buku, namun senang jika dibacakan. Sangat mudah menyerap informasi verbal, meski kelihatannya ia tidak memperhatikan. Anak dengan gaya belajar anak auditori terkadang tampak cuek saat ada yang berbicara, namun di luar dugaan ia mampu mengulangi informasi yang didengarnya. Kelemahan pada gaya belajar anak tipe auditori adalah sulit konsentrasi apabila berada di tempat ramai. Anak dengan gaya belajar auditori membutuhkan tempat yang sangat tenang untuk dapat fokus belajar dan berkonsentrasi. Bagaimana guru atau pihak sekolah mengarahkan untuk dengan tipe auditori berdasarkan arahan ilmu psikologi? Sering-seringlah berkomunikasi karena anak dengan gaya belajar anak auditori sangat senang mendengarkan. Semakin sering ibu mengajar anak dengan gaya belajar berbicara atau berdiskusi, semakin banyak informasi yang direkamnya. Sering-seringlah berkomunikasi karena